Selamat bertemu kelas 7. Hari ini kita masuk di KD yang baru, yaitu KD unsur, senyawa, dan campuran. Ya. Khusus untuk hari ini kita akan belajar dulu bagaimana wujud zat, kemudian konsep dari unsur, konsep dari senyawa, dan konsep dari campuran. Apa saja yang ada di KD kita? Yang dipelajari itu apa saja? Nah, ini ya, karakteristik dari wujud zat tadi yang Puri bilang mau kita pelajari. Kemudian konsep unsur, senyawa, dan campuran. Ada juga yang ketiga larutan asam, basa, dan netral atau larutan garam. Yang keempat metode pemisahan campuran. Dan yang kelima, kita akan belajar sifat fisika dan kimia dari suatu zat termasuk perubahannya. Itu yang akan kita pelajari di KD kita yang baru ini. Kita lihat dulu tentang zat. Zat itu apa? Zat itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang, menempati suatu tempat tertentu, dan dia memiliki massa. Itu adalah zat. Wujud zat itu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Ini adalah susunan molekulnya. Ini susunan molekul dari zat padat. Ini susunan molekul dari zat cair, dan ini adalah susunan molekul dari zat gas. Kita lihat perbedaan ketiganya. Perbedaannya, kalau berdasarkan faktor bentuk, padat tetap, cair dan gas mengikuti tempatnya atau wadahnya. Kemudian volumenya, padat itu tetap, cair itu tetap, sedangkan gas tergantung pada tempatnya. Jarak antar partikel, kalau padat itu sangat rapat, namanya saja padat ya. Kemudian cair itu agak renggang, gas itu renggang, sangat renggang. Kemudian gerakan partikel, kalau padat tidak dapat bergerak bebas, kemudian zat cair itu dia bisa bergerak bebas tetapi terbatas. Sedangkan zat gas dia dapat bergerak sangat bebas. Itu beda 3 wujud zat. Kita masuk ke unsur, konsep dari unsur ya. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain atau menjadi zat yang lebih sederhana lagi dengan reaksi kimia. Ya namanya zat tunggal yang sudah lebih kecil ya dia tidak bisa dipisahkan lagi, tidak bisa diuraikan lagi. Itu adalah unsur. Unsur itu disusun dalam bentuk periodik yang disebut sistem periodik unsur atau SPU. Pada SPU, unsur itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Lajur yang vertikal itu berarti dilihat dari atas ke bawah, itu disebut golongan. Itu yang disusun berdasarkan kemiripan sifat. Sedangkan yang lajur horizontal berarti kita melihatnya dari kiri ke kanan disebut periode. Itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. SPU itu terdiri atas 7 periode dan 8 golongan. 8 golongan itu sendiri nanti akan terbagi menjadi golongan A, 1A sampai 8A, dan golongan B, 1B sampai 8B. Nah, unsur-unsur yang ada di golongan A itu disebut golongan utama, sedangkan unsur-unsur yang ada di golongan B disebut golongan transisi. Unsur itu sendiri secara umum dia terbagi atas unsur logam dan unsur non-logam. Pada SPU, sifat unsur itu semakin ke kanan, sifat logamnya semakin berkurang. Jadi kalau dia ada di kiri ya itu kiri yang kita lihat itu dia adalah logam kuat. Jadi nanti semakin ke kanan dari tangan kanan kita nanti kalau kita melihat SPU itu sifat logamnya akan semakin berkurang. Berikut adalah perbedaan dari unsur logam dan unsur non-logam. Kalau unsur logam pada suhu kamar dia berwujud padat kecuali raksa ya, sedangkan unsur non-logam pada suhu kamar ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Kemudian unsur logam dia bersifat konduktor ya, penghantar ya. Sedangkan unsur non-logam bersifat isolator, tidak dapat menghantarkan ya. Harus
arus listrik. Kemudian unsur logam jelas kalau digosok dia bisa mengkilap, sedangkan kalau unsur non-logam tidak bisa. Unsur logam bisa ditempa, bisa dibentuk, bisa direnggangkan, sedangkan unsur non-logam tidak dapat. Itu beberapa perbedaan dari unsur logam dan unsur non-logam. Ini adalah SPU. Kita lihat SPU tadi ya. Kalau dilihat secara dari atas ke bawah, ini adalah ini disebut golongan ya. Ini ada tulisannya golongan 1A, 1B, 1A, 2A loncat kita ya, 3A, kemudian 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ini golongan B-nya di sini karena dia disebut transisi ya. Ini ada di sini. Nah, ini adalah gambaran SPU kita. Kalau periode dilihat dari kiri ke kanan. Ini periode 1, periode 2, ini periode 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 periode, 8 golongan dari atas ke bawah ini tadi ya. Semakin ke kanan tangan kita sifat logam semakin berkurang. Sudah jelas ini ada O, kan O itu lambang dari oksigen, berarti O kan wujudnya gas ya, dia bukan logam. Nah, terus ini ada warna biru, ada warna hijau, ada warna krem ya. Nah, ini warna ini untuk membedakan ya mana yang unsur logam. Ini yang biru ini logam nah ya. Sedangkan yang krem ini adalah non logam, bukan logam. Terus yang tengah-tengah ini apa Bu? Iya, semi logam yang disebut kalau pada SPU itu metaloid. Ya, itu gambaran tentang SPU kita. Berikutnya kita lihat sistem pemberian nama unsur. Nah, nama unsur itu diberi dalam bahasa Latin atau Yunani. Aturan penulisan nama unsur kita mengikuti tokoh John Jacob Berzelius. Ya, itu yang memberi nama unsur yang kita anut. Sistem pemberian nama unsur yang pertama, jika dia itu satu huruf, maka dia ditulis dengan huruf besar, huruf kapital. Contohnya hidrogen H besar, kalium K besar, oksigen O besar. Kalau ada yang tanya, Bu, kalau saya salah nulis hanya ditulis huruf kecil lambangnya, ya salah ya. Kemudian jika terdiri dari dua huruf, maka huruf pertamanya huruf besar, huruf keduanya huruf kecil. Contohnya natrium Na. Bu, kenapa tidak N saja? Tidak boleh karena N itu untuk unsur nitrogen. Nah, makanya kalau nanti kita tulis sama-sama N kan sama-sama. Mana natrium, mana nitrogen. Nah, karena itu untuk yang Na, yang natrium kita beri lambang Na. Demikian juga kalsium Ca. Ya, kenapa bukan C, Bu? Karena C untuk karbon, lambangnya karbon. Gitu ya. Yang ketiga, lambang unsur itu diambil dari inisial nama unsur dari bahasa aslinya, bahasa Latin atau bahasa Yunani. Contoh, beri contoh. Emas itu lambangnya Au. Dari kata atau dari bahasa aslinya yaitu aurum. Bukan apa lambang dari emas, lambang unsur emas kalian mengatakan gitu. Kenapa? Karena dari kata emas bukan ya, ini salah ya, ini salah. Contoh yang kedua, lambang unsur tembaga adalah Cu dari kata cuprum, bukan T dari tembaga. Lambang unsur perak adalah Ag dari kata argentum, bukan P dari kata perak, bukan. Ya, jadi diambil lambangnya itu dari bahasa aslinya. Aturan yang keempat ini yang seperti Bure bilang tadi, adalah ada natrium, ada nitrogen ya. Jadi kan unsur itu ditemukan satu persatu. Kalau sudah ketemu terus diberi nama. Aturannya satu unsur satu lambang. Nah, tadi ya nitrogen N. Nitrogen dulu yang ditemukan N. Terus muncul natrium, nggak boleh kita beri N karena nanti akan sama-sama, maka diambil huruf keduanya. Contoh lain ini, boron lambangnya B. Ada berilium, lambangnya Be, enggak boleh lambangnya B, berilium. Kemudian fluor, lambangnya F. Sedangkan ferum, lambangnya Fe.
Nggak boleh F, nggak boleh, nanti sama-sama dengan fluor ya. Jadi kalau yang satu sudah satu huruf, ditemukan unsur berikutnya, kita ambil huruf yang kedua. Aturan yang berikutnya, ternyata kalau kita ngambil huruf yang kedua, ya itu juga ada yang sama. Contohnya ini, radium Ra, radon. Nah, kalau kita beli Ra juga, ini kan akan berpengaruh juga ya, dia akan berpengaruh terhadap ciri dan sifat-sifat dari unsur itu. Karena itu ya, lembaga kimia ya itu akhirnya membuat kesepakatan bahwa untuk memberi nama unsur ya yang berikutnya itu ya udah pokoknya dua huruf ya, dua huruf terserah yang menemukan ya, yang menemukan unsur, yang penting ada satu atau dua huruf, dan satu atau dua huruf itu tidak boleh sama dengan lambang unsur yang sudah ada. Berikutnya Bure beri tabel beberapa unsur ya, ada nama unsur, lambang dan keterangannya jika dia ada bahasa Indonesianya. Bure beri judul beberapa unsur yang aku kenal. Siapa yang mengenal? Yaitu kalian ya. Dari tabel-tabel yang Bure berikan ini nanti kalian harus kenal unsur tersebut ya, harus tahu nama, lambangnya. Ini tabel yang kedua ya, tentang beberapa unsur yang harus kalian kenal. Ini yang tabel ketiga. Jadi ada 30 unsur yang kalian harus tahu ya. Bagaimana unsur itu, lambangnya bagaimana, nama Indonesianya apa kalau memang dia ada nama Indonesianya ya. Setiap hari dibaca nanti lama-lama akan kenal ya, akan tahu tentang beberapa unsur. Berikutnya kita bicara tentang senyawa, konsep senyawa ya. Senyawa itu adalah gabungan dua unsur atau lebih ya, yang secara kimia dengan perbandingan tertentu, di mana nanti akan menghasilkan materi baru dengan sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Itu senyawa. Berikutnya Buri beri contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari ya, yang sering kita temui. Ya, ini contohnya karbon dioksida. Tadi kan senyawa katanya gabungan dua unsur atau lebih. Ini dua unsur ya, CO. Ini asam asetat atau cuka ya. Ini lihat lebih dari dua unsur ya. Itu beberapa contohnya, kalian pelajari supaya lebih kenal dengan senyawa di kehidupan kalian sehari-hari ya. Berikutnya konsep campuran. Nah, campuran itu gabungan dua atau lebih senyawa materi yang masih memiliki sifat asli. Kalau senyawa tadi kan nggak ada sifat aslinya ya. Jadi kalau campuran masih ada sifat aslinya, tapi kalau senyawa tidak. Ini beberapa contoh campuran: sirup, udara, minuman ringan, air sungai. Ya, itu adalah beberapa contoh campuran. Campuran itu sifatnya dia bisa gabungan unsur dengan unsur dengan senyawa, atau senyawa dengan senyawa. Ya, itu sifat dari campuran. Berdasarkan sifat campuran tadi, ini beri beberapa contoh ya. Air sirup, komponen zat penyusunnya apa, sifat campuran, oh dia tersusun dari dua lebih unsur atau dua senyawa, dan seterusnya. Silakan nanti kalian baca sendiri. Campuran ini terbagi atas dua, campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau campuran homogen atau yang kita biasa menyebutnya larutan, itu adalah campuran yang zat penyusunnya itu bercampur secara merata. Ya, jadi kita nggak bisa melihat, contoh air sama gula kalau diaduk terus kita diamkan, apa kita bisa melihat mana gula mana air? Kan nggak bisa. Itu campuran homogen. Sedangkan campuran heterogen, campuran yang penyusunnya tidak tercampur secara merata ya. Contohnya air sama minyak dicampur, setelah itu kita diamkan, kita akan melihat mana air mana minyak. Nah, itu heterogen. Campuran heterogen itu sendiri dibedakan menjadi dua, ada yang disebut koloid, ada yang disebut suspensi. Nah, ini adalah karakteristik dari campuran homogen dan heterogen, di mana fase campurannya kalau homogen itu satu fase, campuran heterogen bisa lebih dari satu fase. Kan mau dicampur apa saja kan bisa ya.
Tembus cahaya kalau campuran homogen, iya, sedangkan heterogen tidak. Terpisah jika disaring, homogen tidak. Mana bisa dia bisa terpisah ya. Sedangkan campuran heterogen bisa. Kita bisa kan ya memisah antara campuran air dengan pasir kan bisa dipisah. Mengendap jika didiamkan, kalau homogen tidak. Mana bisa larutan gula itu mengendap gulanya kalau kita diamkan. Sedangkan campuran heterogen bisa ya. Bisa kan kalau antara campuran minyak dengan campuran air kalau didiamkan kan bisa terpisah ya. Ini ya itu beberapa konsep tentang campuran ya. Ini ada beberapa contohnya juga boleh berikan. Silahkan nanti kalian mempelajari, dibaca dengan teliti, dengan cermat supaya kalian bisa memahami konsep unsur, senyawa, dan campuran. Setelah kita lihat tadi bersama ya konsepnya, maka kalau kita buat satu perbedaan, dalam satu tabel perbedaan, ini perbedaannya. Kalau unsur dia tersusun atas satu jenis atom saja, sedangkan senyawa dua atau lebih tapi secara kimia. Sedangkan campuran dua atau lebih campurannya tapi dia secara fisika. Kemudian kalau unsur dia tidak bisa dibedakan, namanya saja satu tunggal ya. Sedangkan senyawa dia bisa diuraikan tapi dengan reaksi kimia biasa. Sedangkan campuran dia bisa dipisahkan tapi dengan cara fisika. Senyawa, perbandingan massa unsur penyusunnya selalu tetap. Kalau unsur Bu, nggak ada, namanya C1 mana bisa perbandingan ya. Sedangkan senyawa selalu tetap. Kalau campuran tidak tetap. Maksudnya apa? Kalau hidrogen bereaksi dengan oksigen maka akan menghasilkan uap air, maka itu ada perbandingan yang tetap ya. Kalau tidak tetap dia tidak akan membentuk H2O. Tapi kalau campuran, contohnya Bure mencampur 1 sendok makan gula dengan 1 gelas air. Kalau dicampur, kan dia tetap disebut campuran. Kalau Bure mencampur 1 gelas air dengan 3 sendok makan gula, diaduk, kan dia tetap disebut campuran. Itu maksudnya perbandingan penyusunnya tidak tetap. Berikutnya yang keempat, sifat penyusun senyawa itu berbeda dengan sifat aslinya. Hidrogen sifatnya apa, oksigen sifatnya apa. Setelah bereaksi secara kimia, dia membentuk sifat yang baru ya. Jadi tidak ada lagi mana sifat hidrogen, mana sifat oksigen, yang ada adalah uap air. Sedangkan campuran sifatnya masih sama dengan sifat penyusunnya. Contoh tadi, gula dicampur dengan air. Air kan sifatnya cair. Kita masih lihat kan ya dalam larutan gula. Kemudian gulanya manis. Kalau kita campur air terus kita icipi airnya kan masih manis. Nah, itu artinya sifat penyusunnya kita masih bisa melihat ya, masih bisa dipisahkan ya, sifatnya. Itu tentang konsep unsur, senyawa, dan campuran. Demikian konsep dari unsur, senyawa, dan campuran yang kita pelajari hari ini. Silakan kalian dalami lagi supaya lebih bisa memahami, lebih bisa mengerti. Terima kasih sudah bersama dengan Bure hari ini, dan Bure ucapkan selamat belajar.